Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan coba membahas siklus Rankine sederhana dalam sebuah PLTU ya. Kenapa PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap? Ya karena pembangkit listrik tenaga uap mayoritas menggunakan siklus Rankine di dalamnya, walaupun bukan siklus Rankine yang sederhana ya. Jadi sekarang kita coba mulai untuk yang sederhana dulu. Kira-kira case study-nya seperti ini. Jadi sebuah siklus Rankine ideal sederhana. Jadi ada kata ideal di sini sebagai nanti yang sebagai petunjuk bahwa kita bisa menerapkan asumsi-asumsinya dengan air sebagai fluida kerja. Uap air masuk ke dalam turbin pada tekanan 3 megapascal dan 350 derajat Celcius, kemudian dikondensasikan di kondenser pada tekanan 75 kilopascal. Jika laju aliran massa fluida kerja adalah 2 kg, berapakah ADCD ini? Oke, saya akan mulai dengan menggambar skematiknya dulu ya. Nah, saya akan gambarkan dulu siklus Rankine itu komponennya apa saja ya di sini. Nah, ini ya gambar sederhananya. Jadi diketahui bahwa saya nomorin dulu ya di sini titik satu misalnya satu, dua, tiga dan empat gitu. Nah, di titik satu itu kalau kita lihat soalnya masuk turbin itu seperti ini 3 megapascal dan 350 derajat Celcius. Jadi kita bisa tulis bahwa P1 sama dengan 3 megapascal dan temperatur 1 itu 350 derajat Celcius. Kemudian eh, yang diketahui berikutnya adalah kondensasi di tekanan 75 kilopascal. Nah, jadi di kondenser ini P2-nya ya, P2-nya 75 kilopascal. Nah, kita harus terapkan karena memang informasinya terbatas, jadi kita bisa terapkan asumsi untuk siklus Rankine ideal. Apa yang asumsi-asumsi tersebut gitu ya? Yang pertama adalah baik di turbin ataupun di pompa itu prosesnya isentropik. Jadi dengan kata lain ini entropi di titik 2 itu sama dengan entropi di satu. Ini sama. Oke, kedua di pressure di 3 itu sama dengan pressure di 2 karena di komponen kondenser itu tidak ada perubahan tekanan atau dinamakan isobarik ya. Jadi P3 sama dengan P2 dan karena P2-nya kita sudah tahu 75 kilopascal bisa kita tuliskan di sini 75 kilopascal. Kemudian asumsi berikutnya adalah pada saat keluaran kondenser itu dia saturasi liquid ya atau nilai X-nya sama dengan 0 gitu. Ini kalau lupa ya kita balik ke pembahasan ini ya, balik ke pembahasan siklus Rankine ideal. Kemudian 3 ke 4 itu pompa isentropik ya. Lalu tekanan di 4 itu sama dengan tekanan di satu ya. Kenapa? Karena memang isobarik juga gitu, 3 megapascal. Dah, semua yang kita butuhkan, ya semua yang ada di soal sudah kita masukkan di sini. Kita tinggal cari saja masing-masing nilai entalpinya berapa. Oke, kita mulai dari sini dari titik satu ya. Kalau kita lihat di titik satu, kita gunakan tabel steam properties, maka kita bisa dapatkan bahwa H-nya adalah 3116,1 kilojoule per kilogram. Ini nggak saya bahas detail ya, kita bahas di video lainnya ya. Untuk bagaimana cara kita menentukan properti dari fluida kerja dengan menggunakan tabel atau grafik ya. Cuma di sini saya pakai grafik, oke? Kita sudah bahas dapatnya gimana, tapi yang jelas dengan menggunakan tabel didapatkan 3116,1. Dan S-nya, entropinya adalah 6,745 kilojoule per kilogram Kelvin. Oke, H1 sudah, S1 sudah, kita dapatkan nih. S2 itu sama dengan S1, berarti ini sama ya, 6,745 kilojoule per kilogram. Nah, kalau kita tahu ini ada dua informasi yang diketahui ini ya, maka kita bisa hitung H-nya ya. H2 sama dengan, kita carilah. Pertama dia ada di kondisi apa gitu ya. Misal kondisinya
superheat, maka kita menggunakan tabel superheat. Kalau dia campuran, maka kita gunakan tabel saturasinya. Ya, ini tergantung. Kalau kita lihat nilai dari 6,745 ini masuknya campuran ya. Maaf ini saya posisi ini campuran. Kenapa campuran? Karena S-nya itu kurang dari SG tapi lebih besar dibandingkan SF. Nah, jadi kita perlu cari tahu dulu nih X-nya berapa kualitasnya. Jadi X itu sama dengan bisa kita hitung S min SF per SFG gitu ya. Didapatkan nilainya adalah 0,885. Berarti kalau kita mau mencari H-nya, berarti H2 itu sama dengan HF plus X HFG gitu. Didapat, saya langsung angkanya ya, dapatnya berapa H2-nya? Dapatnya 2400,1 kilojoule per kilogram. Oke. H1 dapat, H2 dapat. Kita sekarang cari H3. H3 gimana gitu ya. H3 bisa kita lihat nih, kalau untuk 75 kilopascal dan dia saturasi liquid. Jadi kita cari HF-nya berapa nih di 75 kilopascal, yaitu 383,76. Ini ya, 383,76 kilojoule per kilogram. Nah, selanjutnya adalah untuk mencari H4 ya. H4 kita gunakan persamaan pompa isentropik, yaitu W itu sama dengan volume spesifik dikali delta P. Ini nggak saya bahas di sini ya, karena nanti akan sangat panjang. Ini kita bahas di video lainnya di mengenai pompa isentropik. Silahkan dicari di channel ini juga ya. Bagaimana nih penurunan dari mulai persamaan konservasi energi dan massa sehingga menjadi seperti ini. Nah, jadi W itu, W kecil ya, ini kan berarti H4 dikurang H3 itu sama dengan volume spesifik dikali delta P. H3-nya kita udah tahu nih, jadi saya bisa, karena kita ingin mencari H4, berarti H4 saya bisa hitung P dikali delta P ditambah dengan H3. Ini volume spesifik ya V ini ya. Volume spesifiknya untuk, karena kita asumsikan konstan ya, di titik 3 dan titik 4 itu volume spesifiknya nggak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena sama-sama liquid. Jadi kalau liquid itu sifatnya uh, incompressible sehingga propertinya nggak banyak berubah. Jadi kita asumsikan sama. Jadi kalau kita lihat tabel, volume spesifik dari air yang liquid di 75 kilopascal itu 0,001037 meter kubik per kilogram dikali dengan delta P. Delta P-nya berapa? Ini 3 megapascal, ini 75 kilopascal. Artinya ini 3000 kilopascal dikurangin dengan 75 kilopascal. Sehingga ini satuannya sudah kilojoule. Ditambah dengan H3. H3-nya kita dapat ini kan 383,76. Sehingga didapat H4-nya adalah 386,79 dengan satuan kilojoule per kilogram. Udah nih dapat semua dari H1 sampai H4. Ini saya tulis di H4 adalah 386,79. Kalau sudah seperti ini, kita bisa jawab satu-satu pertanyaannya. Kita yang A dulu ya. Yang pertama adalah kalori yang dibutuhkan di boiler. Ini kan butuh kalori sini. Key boiler gitu ya. Berapa nih? Kita bisa hitung key dot boiler adalah M dot dikali H berapa? H1 kurang H4 kan berarti ya. Kurang H4. M dotnya 2 kan tadi di soalnya. 2 kg per second dikali H1 adalah 3116,1 dikurang H4. H4-nya 386, ya 6,79 ya. Didapatlah ini 5458,2. Ini satuannya udah kilowatt thermal ya berarti ya. Nah, yang B apa? Yang B yang ditanya adalah kerja yang dihasilkan oleh turbin. Jadi W turbin ya sama dengan M dot. Kita lihat turbin. Turbin itu dari 1 ke 2 kan. Dia pelepasan kalor menjadi kerja. Jadi ini H1 dikurang H2 sama dengan 2 dikali
1316,1, H2-nya adalah ini ya 2400,1. 2400,1. Makanya dapat 1432 ini udah kilowatt mekanik ya. Yang C ditanya adalah di pompa ya. W dot pompa sama WP aja ya. Itu M dot dikalikan dengan delta H ya, pompa. Atau ini M dot kalau delta H-nya pompa itu antara 4 dan 1. Jadi 4 kurang H1 atau 2 kg per second ya massa dotnya. 4-nya adalah 386,79 dikurangin H3. H3-nya 383,76. Sama dengan berapa? Dapatnya 6,06 kilowatt. Mekanik ya gitu ya. Karena W gitu ya. Terakhir D itu efisiensi. Ini nggak cukup, saya pindah ke sana dikit ya. Ini saya batasin lah. Pindah ke sana ya. Berarti yang terakhir adalah D itu efisiensi thermal ya. Sorry. Efisiensi thermal itu berarti W net ya dibagi dengan Q in gitu ya. Atau bisa kita hitung W net itu adalah W turbin dikurangin W pompa gitu. Itu dot semua karena per second ya dibagi dengan Q in. Q in-nya adalah di Q boiler. Udah, kita tinggal masukin angkanya. W turbin berapa? Ini W turbin nih 1432. Oke, kita masukin. W pompa berapa? 6,06 dikurang 6,06 dibagi dengan Q boiler. Q boilernya adalah ini 5458,2. 5458,2. Dapatlah efisiensinya adalah 0,261 ya, atau dalam persen itu 26,1% gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan siklus Rankine ideal sederhana. Mohon maaf tidak saya jelaskan detail-detailnya karena untuk masing-masing komponen misal ada di boiler, turbin, isentropik itu